Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI, di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir kembali menemani Anda tentunya dalam program yang akan memberikan edukasi seputar dunia kesehatan, yaitu Solusi Menuju Sehat atau SMS. Nah, di SMS kali ini pemirsa, seperti biasa saya akan menghadirkan sebuah topik, di mana nanti Anda juga bisa bergabung dan bertanya bersama kami, dan juga tentunya bersama narasumber yang pakar di bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan, dan juga berkaitan dengan kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan tubuh atau kebersihan individu atau personal hygiene. Nah, dan untuk membahas itu semua, tentunya kali ini kita sudah kedatangan di Studio 1 narasumber dari Ketua Jurusan Keslin di Poltekkes Kemenkes Palu, ada Ibu Andi Bungawati SKM MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu sehat ya Bu. Salam Ya? sehat. Salam sehat. Iya, tentunya pemirsa di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kami terus menghimbau kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan Anda yang memang harus bekerja di luar begitu ya, dan harus tidak bisa untuk work from home. Silakan untuk selalu menjaga diri agar bisa terhindar dari COVID-19 tentunya. Nah, Bu, kita ini membahas tentang kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan tubuh atau kebersihan individu atau personal hygiene ya. Baik. Tentunya ini ada banyak sekali aspek yang sudah sangat Ibu pelajari, ulas, teliti dan segala macam karena sesuai dengan jurusan Ibu sendiri, apalagi sebagai Ketua Jurusan Keslin di Poltekkes Kemenkes Palu, Bu. Ya. Nah, ini yang paling pertama untuk edukasi kepada masyarakat dulu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, memang kebersihan itu betul-betul sangat penting ya, Bu ya. Ya. Terutama juga paling penting adalah keluarga kita juga bisa terhindar dari COVID-19, kita juga bisa tidak terhambat dari aktivitas dan lain-lain begitu karena COVID ya. Nah, untuk yang pertama Bu, mungkin kita akan menginformasikan kepada pemirsa apa sih sebenarnya yang menjadi ruang lingkup dari kebersihan lingkungan. Ya, baik. Terima kasih Ya. pertanyaan yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi ruang lingkup dari kesehatan lingkungan itu. Ketika kita berbicara kesehatan lingkungan itu banyak sekali, kita tidak bisa membahas dalam satu hari, dalam 1 jam, tetapi ini kita nanti fokusnya pada personal hygiene atau kebersihan individu atau kebersihan perorangan. Adapun ruang lingkupnya kesehatan lingkungan itu di dalamnya ada membahas tentang bagaimana pengolahan sampah, bagaimana pengolahan makanan, bagaimana pengolahan minuman, makanan minuman, bagaimana sampah, bagaimana vektor, bagaimana pencemaran udara, bagaimana pengolahan limbah. Jadi banyak sekali. Nah, pada kesempatan ini kita fokus membahas tentang personal hygiene, yaitu kebersihan individu atau kebersihan diri sendiri dulu. Supaya nantinya ketika kita bisa mengetahui bahwa apa sih yang penting kita lakukan nantinya untuk bisa terhindar dari COVID ini adalah dari diri sendiri dulu, baru lingkungannya nantinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang kebersihan tubuh itu sangat penting ya, apalagi pandemi seperti ini kita nggak tahu virusnya, walaupun sebelum ada COVID pun juga virus juga sebenarnya sudah di mana-mana begitu ya. Ya, betul. Tinggal bagaimana kita menjaga diri kita agar virus-virus yang nantinya melekat di tubuh kita bisa mental ya, tidak bisa diterima oleh tubuh begitu. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah apa yang menjadi tipe-tipe dari personal hygiene atau kebersihan individu ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi ketika kita berbicara tentang personal hygiene atau kebersihan individu itu, ini juga banyak. Mulai kita dari kebersihan kakinya, bagaimana ketika kita keluar nantinya, bagaimana menggunakan alas kaki, itu wajib. Kemudian bagaimana kebersihan pakaian yang kita gunakan, ini harusnya 1 kali pakai, tidak boleh lagi dipakai berikutnya. Kemudian kebersihan tangan, kebersihan mulut, kebersihan gigi, kebersihan kulit, kebersihan rambut. Jadi ini semua kita bahas pada sore hari ini atau malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nantinya kita bisa bahas satu persatu. Jika nanti ada yang perlu kita klarifikasi, kita diskusikan, boleh kita diskusikan. Oke, siap. Ini bahasanya pengajar banget gitu ya. Jadi memang edukasi kepada masyarakat, Bu, memang ini sangat penting sekali karena
kita juga sangat tahu ya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kebersihan tubuh menjadi satu hal yang sangat penting, di mana kita tidak pernah tahu di mana saja kita akan menemukan virus tersebut. Tapi apabila tubuh kita juga memang selalu menjaga kebersihan tubuh kita, yang artinya tidak menambah-nambah virus yang lain lagi untuk mendekat, artinya berarti kita juga bisa melindungi atau memprotek diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin yang paling awal dulu nih dari tipe personal hygiene yang tadi Ibu sebutkan ini apa nih? Ya, baik, kalau saya harusnya mengawali dari mulut. Dari mulut dulu. Karena mulut ini kita tipe yang pertama, kalau tadinya saya sebutkan kaki, tapi kalau kita membahasnya kita harus membicarakan dulu tipe dari mulut. Oke. Kenapa perlu sekali ini mulut diperhatikan? Karena kita nantinya kita bernapas lewat ini, pernapasan juga melalui nanti mulut dan hidungnya kita, kemudian kita makan juga melalui mulut. Jadi ada kebersihan beberapa di sini, kebersihan mulutnya, kebersihan giginya. Oke. Nah, sekarang dengan masa pandemi ini kita sudah ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia mewajibkan jangan kendor menggunakan masker. Oke. Nah, dalam penggunaan maskernya ini masih banyak di antara kita, di masyarakat kita itu sudah menggunakan masker walaupun berlapis, tetapi kita masih tetap menyentuh ini masker ini. Dan ini masker kadang kita tidak sadari membawa masker itu masuk ke dalam rumah. Seharusnya masker yang kita gunakan itu begitu dari luar kita mau masuk ke dalam rumah, sebelum masuk ke dalam rumah sudah harus dibuang. Oke. Dan kita harus perhatikan juga pada saat kita sudah mengontak beberapa orang, kita harus buang, ganti lagi. Jangan ini masker dipakai dalam 8 jam kita bekerja di kantor, kalau kita di kantor. Dalam beraktivitas harusnya kita mengganti. Kita yang merasakan sendiri bahwa saya sudah kontak berapa orang, misalnya kita ke pasar, sudah berapa penjual kita, ini kita harus ganti. Kita harus menyadari dan kita memang harus berkorban membeli masker untuk kesehatan kita. Memang mahal untuk kita sehat. Dan kemudian gigi, begitu juga gigi kan sudah sekarang dianjurkan bagaimana kebersihan gigi itu kita selalu harus 6 bulan kita kontrol ke dokter gigi. Nah sekarang dengan masa pandemi kita lah yang harus pandai-pandainya merawat gigi sendiri. Sebelum sakit kita harus merawat sendiri. Karena kita ketakutan ke dokter gigi sekarang karena menyangkut dengan mulut COVID ini. Dan dokter gigi juga masih belum sepenuhnya menerima pasien semuanya. Jadi mulut ini harus betul-betul kita jaga, karena jika mulut sudah bermasalah, misalnya kita sudah lalai menggosok gigi, kita sudah maka gigi sakit dan bermasalah dan lagi. akan bermasalah lagi dan juga pastinya tentunya akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya Bu. Oke Ibu, kita akan tahan dulu sebentar. Sepertinya memang pembahasan kita sangat menarik sekali, tapi kita akan mendengarkan dulu untuk waktu azan maghrib wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda semua pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, jangan kemana-mana dan tetap bergabung bersama kami dalam Solusi Menuju Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat. Kali ini masih bersama saya Iskandar Zulkarnain, dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, bagi Anda yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita masih bersama dengan Ibu Andi Bungawati SKM, MFC, selaku Ketua Jurusan Keslin di Poltekkes Kemenkes Palu, Bu. Baik Bu, tadi kita sudah terjeda sedikit tentang membahas dari kesehatan mulut. Ya, jadi Ibu bilang bahwa kalau misalnya menggunakan masker, sebaiknya sebelum sampai di rumah sebenarnya itu harus dibuang saja atau tidak boleh dibawa masuk ke rumah karena takutnya bisa membawa virus dan lain-lain begitu. Ya, baik. Terima kasih pemirsa, kembali lagi kita, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah menjalankan ibadah sholat maghrib. Jadi lanjut tadi bahwa kenapa mulut itu perlu dilindungi, ya karena kita tidak terlepas dari kita makan minum lewat mulut. Jadi makanya tadi saya belum menyampaikan bahwa kita harus pelihara mulut dengan baik. Gigi harus disikat minimal 2 kali dalam 1 hari, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, kenapa dianjurkan itu? Supaya kita bangun tidurnya itu segar, pernapasannya kita segar. Kemudian tadi terkait dengan penggunaan masker juga, itu juga. Jadi ketika orang abaikan maskernya, itu juga dipakai besok, itu juga hari ini, ya itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau masuk dalam rumah.
Iya. Jadi dianjurkan penggunaan masker itu sebelum masuk ke dalam rumah, terlebih dulu dibuang dulu masker dulu, disobek, baru ditaruh di tempat sampah yang Oke. aman. Nah, berarti Ibu setuju atau tidak setuju nih penggunaan masker kain yang biasa orang lakukan untuk meminimalisir biaya dan lain-lain? Ya, penggunaan masker kain selama itu bagus, steril, bisa digunakan. Jangan sampai menggunakan masker kain tidak pernah dicuci. Oke. Nah, harus dicuci dulu, dijemur dengan matahari, disetrika, baru bisa digunakan. Tapi itu juga hati-hati, maskernya siapa tahu kainnya bisa tembus ketika kita napas, bisa enggak bisa juga. Jadi kalau saya sih jauh lebih bagus kita menggunakan masker yang aman, yang sensi itu. Oke, masker medis berarti Ya, medis ya. Oke, karena kan memang sekarang kadang-kadang juga orang mempadu-padankan warna masker dengan baju. Ada juga yang bajunya disamakan sama maskernya kayak gitu-gitu. Tapi tidak memerhatikan, tidak menjadi perhatian apakah itu betul-betul aman. Tidak tembus ketika kita hirup udara luar, bisa itu. Oke, berarti Ibu setuju bahwa penggunaan masker medis ini lebih baik digunakan daripada penggunaan masker kain, begitu? Ya, kalau memungkinkan jauh lebih bagus medis, karena itu sudah lisensinya sudah sudah diteliti, sudah dilakukan percobaan. Kalau yang dijual kan kita tidak tahu jenis kainnya apa, apakah orang menggunakan itu dicuci dulu baru dia gunakan. Itu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau yang masker yang sudah medis itu kan sudah di dalam steril, sudah dalam bentuk yang sudah disegel, sudah aman kita gunakan. Makanya gunakanlah satu kali pakai, jangan lagi dipakai berulang-ulang, menjaga keamanan mulut kita, diri kita sendiri. Betul sekali, apalagi kalau bicara tentang mulut ya, Bu. Jadi memang mulut ini adalah tempat masuknya virus juga. Apapun misalnya yang kita makan, belum tentu makanan itu juga bisa terhindar dari yang namanya virus, begitu. Ya, betul. Oke. Nah, selain kebersihan tubuh untuk menjaga kebersihan mulut, apa lagi, Bu? Nah, kita lagi kembali masih di kepala lagi, kebersihan rambut dan kulit. Oh, ini memang sangat penting. Ya, jadi kulit kepala berarti maksudnya? Kepala dan kulit kita harus dijaga. Kenapa kita harus mandi? Nah, itulah kebersihan kulit. Nah, kalau kebersihan rambut itu kita kan dituntut untuk menggunakan sampo, bersampo. Tidak juga dianjurkan untuk setiap hari, tetapi melihat kondisi sekarang itu mungkin sekarang kita lebih bagus yang terutama yang tidak menggunakan penutup kepala, ya lebih bagus kalau keluar dari rumah masuk harusnya mandi menyiram kepala dengan menggunakan sampo demi untuk mengamankan diri sendiri dan keluarga. Karena kita tidak tahu kalau kita tidak menggunakan penutup kepala, laki-laki kan lebih banyak yang tidak menggunakan penutup kepala. Nah, mungkin masuk di ruangan yang tidak aman, terus ada percikan orang bersin kah atau apa, kita tidak bisa mendeteksi apa yang hinggap di tubuh kita ini. Makanya perlu untuk kebersihan rambut dan kulit. Nah, kulit itu dianjurkan kita juga mandi 2 kali, pagi dan sore. Sampoan itu berarti juga harus sampo, karena tapi karena biasanya kan ada perempuan tuh kadang-kadang jangan sampo tiap hari, nanti rambutnya rusak gitu dan lain-lain. Itu sih lain. Kalau ini dulu mungkin di masa pandemi ini kita tidak terlalu banyak dulu banyak kata jangan sampai yang penting dulu kita aman, kita sehat dulu, kita saling menjaga bagaimana COVID ini bisa kita cegah tidak tertular lagi ke siapapun. Betul. Kita bagaimana kita menjaga keamanan diri kita, keamanan keluarga kita, keamanan saudara kita di luar sana, semua kita dalam keadaan sehat. Itu dulu yang kita jaga. Jadi rambut, kulit, kuku pun kita harus sekarang ini kuku harus terjaga. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita menyikatnya, bagaimana memotongnya, itu perlu perhatian sekarang ini. Karena kalau kita kukunya kotor, kita makan, kita hanya lap di baju, kita tidak sadar bahwa di bawah kuku itu terdapat beberapa kuman kayak kita tahu, yang kita tidak bisa lihat dengan mata sendiri ini. Sekali lagi juga kalau kuku kotor itu bisa memperlihatkan bahwa kita juga memang orangnya kotor gitu, karena tidak artinya ada estetika yang tidak ini. Kebersihan tubuh begitu. Mengurangi estetika. Betul sekali, itu sangat mengurangi estetika. Sebenarnya kalau berbicara tentang kebersihan tubuh, pastinya Anda juga pemirsa TVRI yang
sedang menyaksikan acara ini sudah sangat yakin bahwa Anda dapat melakukan hal-hal yang sudah disampaikan. Nantinya akan ada berbagai macam penyampaian disampaikan oleh Ibu Andi Bunggawati ini. Nah, sebelumnya juga untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, untuk yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0451 452 414 atau di line telepon 0812 432 443 522. Anda bisa bergabung dan juga bertanya seputar tentang kesehatan tubuh atau kebersihan tubuh atau kebersihan individu ya, personal hygiene. Nah, Bu Andi, kita lanjut lagi. Selain ada kulit dan juga kepala, kemudian ada kuku, tadi ada apa aja lagi? Masih ada kebersihan telinga. Kebersihan telinga. Nah, kita juga perlu ketika kita mandi jangan lupa Iya. jangan diabaikan telinga ini juga perlu kita bersihkan. Betul. Tapi jika membersihkannya juga pakai katambat, ya jangan sampai masuk ke dalam. Oh, iya. Bagaimana membersihkannya di daun telinga itu harus dari luar dan dalam kita harus bersihkan menggunakan sabun air mengalir. Oke. Gitu. Tapi kalau dengan metode yang pakai asap itu, Bu, itu apakah direkomendasikan atau tidak sebenarnya? Ya, yang merekomendasikan nanti itu adalah dokter THT, bukan iya, kami yang betul. dari kesehatan lingkungan. Kalau Kami Ibu, hanya melihat dari aspek luarnya, bagaimana Betul. menjaganya sampai tidak nanti menjadi, kan biasa di belakang telinga ini kan kelihatan kotor, tidak pernah digosok. Nah, itu kan Iya. juga sebagian dari kebersihan kulit. betul, Jadi betul. harus dijaga semua. Jangan sampai kita pikir bahwa telinga itu tidak kelihatan di daun telinga ini, Iya. kita abaikan saja. Nah, itu kan mengganggu estetika. Iya. Kita mau tegur kan tidak enak. Betul. Jadi personal hygiene ini kan dari segi aspek fisik dan aspek psikologis ada Iya. juga di dalamnya. Oke, jadi memang personal hygiene kalau kita lihat dari apa namanya faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi sebenarnya dikembalikan lagi dari habit atau kebiasaan diri kita ya, dokter ya. betul. Karena kalau kita nggak biasa juga untuk menjaga tubuh kita ya pemirsa, ataupun Ya. juga melakukan hal-hal yang memang setiap hari kita lakukan itu memang akan terbiasa ya, dan juga ketika kita merubah satu kebiasaan menjadi sesuatu yang sangat baik itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita Ya, untuk menjadi lebih betul. baik lagi. Ya. Baik, Bu, selain ada telinga tadi yang sudah disampaikan, ada apa lagi? Ya, ini juga ada kebersihan, bagaimana kita kebersihan kaki. Kaki itu jangan dianggap remeh bahwa dia di Betul. bagian bawah. Nah, ini juga ketika orang keluar, ini kan sudah banyak yang menggunakan alas kaki, Iya. yang namanya alat pelindung diri itu termasuk adalah alas Alas kaki kaki. atau sepatu atau sandal. Nah, ini kita juga kadang tidak menyadari bahwa sepatu kita itu adalah media membawa bakteri, kuman dari luar masuk ke dalam rumah. Iya. Terutama saudara-saudara kita yang terbiasa menggunakan sepatu masuk dalam rumah. Nah, sekarang kan ini COVID ini kan lewat percikan orang batuk, meludah. Nah, ketika kita terinjak di sepatu masuk dalam rumah, nah inilah faktor kesehatan lingkungan yang harus kita Iya, ini. betul. Makanya rumah harus selalu dipel, dibersihkan, didisinfektan. Bagaimana lantai itu selalu bersih. Apalagi kalau misalnya dia ke tempat umum, masuk ke Ya. toilet umum, begitu menggunakan toilet umum sepatu masuk itu. menggunakan sepatu itu juga masuk dalam rumah sampai ke dalam kamar yang tidak ini. Betul. Apalagi kalau menggunakan AC, maka sirkulasi udara di situ ya terjadi cepat sekali penularan. Jadi kita menyarankan bahwa sekarang ini rumah kita harus selalu jaga kebersihannya. Iya. Jadi bukan cuma pribadinya kita sebagai personal hygiene, tetapi di mana kita berada itu juga perlu diperhatikan. Inilah orang lingkungan. Betul. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup, mati, bergerak, tidak bergerak, itulah lingkungan. Oke. Nah, jadi status derajat kesehatan paling yang mempengaruhi itu adalah lingkungan. Oke, jadi memang berbagai faktor yang sangat mendukung untuk kita bisa hidup sehat dan juga untuk kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan rasa yang mungkin lebih enak, lebih sehat, yaitu tergantung dari bagaimana kita tinggal di satu lingkungan, kemudian bagaimana kita menjaga lingkungan Ya. tersebut. Oke, Ibu, ada lagi selain tadi dari telinga dan juga dari beberapa hal yang juga Ibu sudah sebutkan tadi? Ya, baik. Yang terakhir adalah masalah pakaian. Pakaian. Yang ini kan kita pakaian kerja. Oke. Itu salah satu juga yang melekat pada diri kita, yang ada Iya. pada diri kita. Nah, pakaian juga kadang kita tidak sadari bahwa kita menggunakan kemana tidak ditahu. Iya. Dan kita kontak dengan siapa. Iya. Dan kita masuk dalam rumah
dalam kondisi apa yang kita tadi kontak dengan orang, terutama yang OTG, orang yang tanpa gejala, kita tidak tahu, kita sudah cipika, pelukan dengan dia, kemudian bersin dekat kita, sudah melengket ini, kemudian kita masuk dalam rumah. Nah, orang sehat yang ada rumah kita bisa tertular. Nah, jadi ini personal hygiene sangat-sangat kita harapkan saudara-saudara kita menjadi perhatian untuk tetap menjaga kesehatan melalui personal hygiene. Mencuci tangan dengan sabun, air mengalir. Jadi kalau mencuci tangan di kobokan, mau makan, itu sama saja menularkan. Satu kobokan 5 orang yang menggunakan. Nah, itu sudah tidak dianjurkan sekarang. Nah, kita masih temukan saudara kita, keluarga kita jika ada pesta masih menggunakan satu kobokan untuk 5 orang satu ini. Jadi itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi memang harus mengalir ya pemirsa, biar nanti kuman-kumannya ini tidak menjangkit lagi ke orang lain, begitu. Nah, sebenarnya Bu, kalau kita ini memang keterkaitan dengan kebersihan lingkungan dan ada banyak faktor juga yang seperti sudah Ibu sebutkan, kita harus memang betul-betul menjaga itu. Tapi kan memang kebiasaan orang atau habit orang biasanya tergantung dari bagaimana kualitas dirinya atau apa yang dia lakukan setiap hari. Karena kan tidak semua orang itu bisa menjaga itu. Biasanya dari contoh kecil saja. Banyak sekarang orang yang biasa tidur malam juga tidak menyikat gigi, begitu ya. Banyak sekali. Kemudian juga banyak orang yang misalnya, yang apalagi Ibu sudah jelaskan tadi, misalnya menggunakan masker, tapi maskernya sampai 3 hari, 4 hari kemudian digunakan. Nanti udah bau keringat, baru diganti lagi dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang akan membuat kebiasaan itu yang akan membuat diri kita ini betul-betul tidak terjaga dari segi kebersihan untuk mindset diri kita sih sebenarnya. Bu, gimana tuh? Ya, ini semua kembali ke faktor perilaku. Perilaku itu ada perilaku yang memang orang merubah perilakunya ada 3. Ada berubah perilaku karena ketakutan, ada karena ancaman, ada karena memang hasil diskusi. Hari proses pembelajaran. Jadi kalau dia cuma terancam, dia akan terancam takut. Dia nanti saya misalnya satu contoh, ini penggunaan masker. Pak RT, Pak RW, bahwa barang siapa yang tidak menggunakan masker, saya akan tidak melayani jika ada kegiatan-kegiatan pesta. Terancam kan, dia lakukan. Itu, tapi setelah itu dia sudah tinggalkan. Tidak melakukan, karena memang kebiasaannya tidak seperti itu. Nah, ini faktor perilaku ini itu banyak mempengaruhi. Ada pengetahuan, ada sikap, dan ada psikomotor. Nah, jadi ketika kita mau merubah orang terkait dengan pencegahan COVID, maka pengetahuan tentang COVID harus dijelaskan. Bagaimana dia bisa tahu, bagaimana dia bisa paham, bagaimana dia bisa analisis, sampai 6 tingkatannya itu. Bagaimana dia sikapnya, bagaimana dia bersikap terhadap pencegahan COVID ini. Maukah dia melakukan dengan sesungguhnya? Maukah dia bertindak sebagai psikomotornya? Jadi banyak hal yang mempengaruhi kenapa orang sudah tahu, tapi itu karena perilaku. Perilaku itu terbentuk karena 3 faktor tadi. Jika ada pengetahuannya, sikapnya, dan psikomotor atau tindakan. Nah, ini yang susah dirubah. Merubah perilaku tidak hanya 1 hari, 1 jam, 1 tahun belum tentu bisa merubah. Contoh, perilaku merokok. Begitu dilarang merokok hari ini, apakah hari ini bisa berhenti? 1 tahun, 2 tahun dia tidak. Apakah sekarang kita suruh orang pakai masker? Apakah dia bisa pakai masker? Alasan tidak punya masker, tidak ada uang, sesak napas, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau merubah itu, ada 3 faktor tadi ini untuk merubah perilaku. Pengetahuannya harus diberikan terkait dengan bagaimana mencegahnya, bagaimana sikapnya, dia menerima atau menolak, bagaimana tindakannya, psikomotornya. Jadi harus semua beriringan semua. Jadi merubah perilaku ini bukan hanya 1 orang, 2 orang, harus lintas memang. Seluruh masyarakat harus bergerak menjadi satu, berperan untuk menghilangkan COVID di Mubita Dulako ini. Betul sekali. Nah, Ibu, ini kalau kita berbicara tentang kebersihan tubuh ya, personal hygiene ini kan pasti keterkaitan dengan seluruh yang ada di tubuh kita. Ibu sudah menjelaskan ada mata, telinga, dan lain-lain. Hidung juga sebenarnya salah satu hidung. ya. Salah satu hidung tadi.
hidung yang memang mungkin udara dan segala macam, makanya kita memerlukan masker. Ya. Untuk menjaga kebersihan hidung ini seperti apa, Bu? Nah, kebersihan hidung ini kalau sebagai seorang yang muslim itu pasti sudah Betul. dibersihkan 5 kali dalam satu Iya. harinya. Kalau sholat dia Kalau ya. iya. Kalau Kalau dia nggak mandi, sholat. mandi itu kan harus Betul, berkumur iya. baru dicuci, memang dicuci. Iya. Orang makanya itu dianjurkan orang yang berenang kan bagus sekali sebenarnya Oke. untuk kesehatan karena masuk itu bisa mengeluarkan bisa. Salah satu kebersihannya adalah untuk dimasukkan saja air begitu ya. Untuk berwudu saja itu kita sudah Ya, menjaga kebersihan begitu. dihirup. Makanya menghirup Iya. dianjurkan kan kita menghirup air hangat, Iya. ditaruh biasanya orang taruh minyak apa itu Iya. atau air hangat lah. Jadi supaya itu hidung kan tembus ke tenggorokan. Iya. Jadi salah satu membersihkan. Oke. Itu juga bisa menghilangkan virus yang ada di dalam hidung atau bisa menjaga, Bu? Ya bukan menghilangkan Pak Iya. ya. Karena itu kan kita tidak tahu bagaimana itu THT yang punya Betul. ini. Tapi kalau kita dari aspek kesehatan lingkungannya bagaimana tidak menghirup udara yang kotor. Baik. Bagaimana menjaga udara ini sehingga kita nanti semuanya bisa menghirup dengan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan mencuci hidung. Mencuci Iya. dan kemudian menggunakan masker. Menggunakan masker itu memang sangat penting sekali ya pemirsa. Jadi memang untuk Anda pemirsa yang memang tidak terbiasa dengan menjaga kebersihan tubuh Anda, atau mungkin dalam setiap hari dalam rutinitas Anda yang memang tidak bisa yang selalu menjaga kebersihan kuku mungkin ya, apabila Anda juga kerja harus memang yang kotor-kotor dan di luar dari kerjaan yang memang berat-berat gitu ya, Bu. Atau mungkin kerjaan-kerjaan atau hal-hal yang memang tidak memungkinkan Anda untuk bisa membersihkan diri, sebaiknya Anda ya berusaha untuk bisa setelah itu kembali merubah habit ya, untuk bisa misalnya sebelum tidur, kemudian datang ke rumah seperti apa dilakukan dan lain-lain. Ini tujuannya untuk apa? Untuk bisa menjaga kebersihan kita dan juga kebersihan orang-orang di sekitar kita agar bisa terhindar dari yang namanya virus ya, apalagi COVID-19. Nah, sekali lagi kami masih membuka kesempatan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414 atau di 0812 432 43522. Dan tentunya di program Solusi Menuju Sehat ini kita masih bersama dengan Ketua Jurusan Keslin di Poltekkes Kemenkes Palu bersama Ibu Andi Bungawati SKM MSI. Nah, Bu, kita tadi sudah membahas berbagai hal mengenai kebersihan dan lain-lain. Nah, kalau masyarakat yang artinya tidak terbiasa dengan melakukan atau dengan habitnya mendukung kebersihan tubuh dia begitu ya. Artinya nantinya kan virus akan juga bisa terkena seperti itu. Untuk mereka-mereka yang misalnya tidak biasa untuk membersihkan tubuh dan virusnya sudah misalnya sudah melekat di tubuh, Ibu pernah melakukan riset ataupun sesuatu yang artinya bisa dapat menghilangkan virus yang ada di tubuh, karena memang kita tidak bisa tahu ya bagaimana kehidupan kita sehari-hari dan seperti apa virus yang akan ada di tubuh kita. Baik, Bapak. Begini, yang namanya kuman berada di dalam di tubuh ini, kita kan tidak bisa lihat, Bapak. Betul. Seharusnya kan kita menggunakan mikroskop. Iya, betul. Jadi kita tidak tahu. Mungkin kita lihat itu orang jorok, tetapi mungkin dia pulang jorok ketika dia bekerja, tapi ketika dia pulang dia tidak masuk dalam rumah, langsung dia mandi. Contoh, kalau Bapak ke Lindu, itu orang masyarakatnya sudah terbiasa. Karena sosialisasi sudah banyak, penelitian dari luar pun banyak di Lindu itu. Sudah terbiasa mereka itu, petaninya itu, dia sudah gantung pakaiannya di dinding sebelum masuk dalam rumah. Jadi kita tidak pernah lihat pakaian kotornya di dalam rumahnya. Jadi semua itu sudah digantung atau direndam di ember. Itu salah satu contoh yang saya pernah lihat di Lindu. Begitu kumunya pakaiannya, begitu kotornya pakaiannya ketika dari sawahnya, tapi dia tidak sampai masuk ke dalam rumah pakaian seperti itu. Tapi toh dia sehat, tidak kena penyakit sistosomiasis, karena dia memang prop up dirinya dengan melindungi, dia menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh. Contoh juga, jangan kita melihat bahwa pemulung itu kenapa, mungkin saja dia bekerja seperti itu, kotor, tetapi ketika sampai di rumahnya mungkin dia mandi menggunakan sabun, mungkin dia menjaga dengan vitamin, konsumsi, tidak ada stres. Karena salah satu pemicu juga sakitnya orang itu adalah karena stres yang ada.
Kalau tidak stres ya happy kan, Iya, enak, betul. enjoy. Jadi jangan terus menyalahkan kuman ya, Ya, salahkan enggak juga diri Anda semuanya. ya, begitu. Jadi ada faktor stres yang Iya. juga besar peranannya. Karena ketika orang stres, dia akan menggerogoti fisik. Oke. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, atau sebaliknya. Betul. Makan terus yang tidak terkontrol, tidur tidak terkontrol. Iya. Kalau dia balik, paginya menjadi malam, malamnya menjadi ini kan tidak bagus. Betul. Nah, Apalagi inilah- dengan kebiasaan sekarang anak-anak yang selalu Main biasa game. main game sampai tengah Nah, malam, itu. sampai pagi gitu. Itu menjadi salah satu habit yang sangat tidak baik Ya. ya pemirsa. Jadi memang hal-hal seperti ini sebenarnya dikembalikan ke diri kita lagi ya, Bu ya. Betul. Pengawasan orang tua bagi anak-anak. Apalagi sekarang kan mahasiswa, siswa, anak SD tidak ada lagi kontak di sekolah kan, semua daring. Iya, Jadi betul. kita tidak bisa mengontrol bagaimana sudah nanti etika, bagaimana mengajarkan cara ini. Kalau cuma bercerita kan dia bisa tidur. Iya, betul. Jadi memang kita berdoa saja semoga pandemi ini, COVID-19 ini segera berakhir, segera pulih kembali semua kita dalam keadaan sehat. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, Ibu, ini dengan personal hygiene yang memang Ibu jelaskan. Tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana aktivitas di luar rumah yang ketika masuk harus lepas masker dan lain-lain. Kalau untuk mereka-mereka yang memang selalu di rumah terus untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, artinya tidak ada virus yang bisa masuk gitu ya, maksudnya di jalan virus yang kita dapat. Nah, tapi kalau orang yang berdiam diri terus di rumah, apakah memungkinkan dia tidak bisa terhindar dari kuman ataupun sebaliknya begitu? Baik, yakin Bapak Iya, tidak ada orang dari luar masuk dalam rumahnya? iya, Pasti kan ada. pasti Dia ada. Grab, Iya, dia Gojek, betul. dia kontak, dia Atau beli ada sayur, tetangga gitu dan tetangga, semua lain-lain. nggak bisa, nggak ada yang ada suaminya, dia tidak kerja, dia di rumah, Iya. 100% ibu rumah tangga dan dia tidak kemana-mana. Bisa saja COVID, suaminya dari mana? Betul. Lupa buka masker, atau kontak suaminya yang cipiki atau jabat tangan, suaminya habis bersentuhan dengan orang yang ini tidak ditahu. Iya. Dalam posisi dia kurang fit. Oke. Nah, itu. Oke. Kita tidak bisa menghindari virus ya berarti. Ya. Dan kita juga tidak pernah tahu bagaimana badan kita bisa mementalkan virus Ya. tersebut begitu ya. Nah, apa pesan yang akan Ibu sampaikan kepada masyarakat ataupun pemirsa yang sudah menyaksikan ini untuk bisa terhindar dari yang namanya virus. Ini kita belum bicara tentang bagaimana kebersihan lingkungan dulu ya. Bagaimana bisa menghindari atau menjaga dari habit kita, tapi kita bicara dari virus dulu nih. Ya. Yang pertama adalah mari kita berdoa. Karena ini kita ada pemiliknya. Betul. Kita berdoa, kemudian kita berusaha setelah itu. Iya. Kemudian kita kan selalu pasrah. Sudah berdoa, pasrah. Kemudian ingat, kalau kita punya semangat, kita akan berusaha. Tetapi ketika kita jangan-jangan saya sakit, ini sihis. Iya, betul. Kapan? Contoh, ketika orang mau ujian, bisakah saya nanti, lulus kayak nanti? Ini selalu membawa, karena itu lebih besar pengaruhnya dari dalam. Iya. Dia yang memompa, memotif, dorongan. Jadi itulah yang harus, pesan saya adalah, mari kita optimis bahwa kita bisa sehat. Kita yang sakit pasti bisa sembuh, insya Allah. Iya. Berusaha berdoa. Iya, Serahkan sama Yang Maha Kuasa. Iya, kita tidak bisa menghindari yang namanya virus ya pemirsa, tapi kita Iya. bisa merubah mindset kita untuk Iya. bisa menjadi yang lebih baik lagi. Iya. Untuk Anda pemirsa juga yang memang tidak terbiasa dengan yang namanya menjaga lingkungan atau kebersihan tubuh Anda mungkin ya dalam 1 kali 24 jam dari memang lingkungan Anda yang memang tidak steril begitu ya, atau misalnya kurang bersih begitu untuk Anda diami, kemudian juga untuk Anda yang memang masih tinggal di tempat-tempat yang memang tidak terlalu terjaga dengan kebersihan lingkungan, mungkin dari sekarang sudah mulai untuk bisa bergotong royong, bekerja sama untuk bisa saling menjaga ya. Apalagi sekarang ini kan beberapa hari Bu ada hujan, kemudian juga ada Panas. mungkin genangan-genangan dan Ya. lain-lain. Nyamuk lagi nanti. Banyak nyamuk dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang harus sangat dihindari bagi mereka-mereka yang memang tinggal di tempat-tempat yang misalnya dari segi drainasenya juga kurang memadai dan lain-lain ya. Karena memang sarang kuman adalah drainase, betul tidak Bu? Ya, itu kalau drainase sih sebenarnya kan banyak perindukannya nyamuk di situ sudah. Oke. Jadi apalagi nanti dari musim kemarau kemudian musim hujan ya, Iya. itulah perkembangannya cepat sekali. Jadi itu berurusan lagi dengan vektor. Iya. Jadi urusannya lingkungan lagi. Urusannya Jadi, dengan lingkungan lagi. betul. Jadi Jadi marilah kita saling menjaga, Iya. saling
mengingatkan, jangan kita sok bahwa saya lebih pintar, saya lebih bisa. Sebenarnya kita sama semua. Iya. Semua proses pembelajaran, semua punya masalah. Masalah inilah kita masalah bersama. Jadi orang kalau dalam posisi normal itu pasti ada masalahnya. Karena masalah itulah berpikir. Jika tidak ada masalahnya orang tidak bisa berpikir. Masalah itulah ini masalahnya kita menghadapi COVID. Marilah kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan satu kesatuan, satu keluarga, satu sultan harus maju, harus bangkit, harus terhindar dari COVID-19. Wah, ini luar biasa ya pesan-pesan dari Bu Andi Bunga ini. Nah, tapi Bu, ini juga banyak kita membahas tentang bagaimana tentang personal hygiene kita atau kebersihan tubuh kita yang tentunya juga ini menjadi salah satu faktor apalagi di tengah pandemi COVID-19. Banyak aturan-aturan pemerintah sekarang yang mensosialisasikan misalnya mencuci tangan di air yang mengalir dan lain-lain. Termasuk juga salah satunya untuk saat ini karena banyak virus-virus dari COVID-19 tentang varian-varian baru ya yang masuk di Indonesia yang katanya sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Karena kalau dulu kan mungkin 3M sudah bisa kita lakukan. Sekarang kan memang sudah 5M. Kemudian juga ada aturan-aturan pemerintah seperti menggunakan masker 2 lapis dan segala macam. Itu seperti apa, Bu? Mungkin bagi masyarakat atau pemirsa TVRI yang mumpung belum tahu ya untuk saat ini seperti apa fungsi dan kegunaannya dan lain-lain, dari kesempatan ini mungkin Ibu bisa sampaikan. Ya, baik Bapak. Sebenarnya kita sudah mengharapkan untuk 2 lapis masker. Satu pun masih banyak yang belum dengan alasan sesak. Nah, sekarang mari sih kita saling menegur, menyampaikan bahwa memprotap diri dengan masker itu adalah luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh ini. Itu bisa menjamin virus untuk masuk ke tubuh kita? Minimal tidak langsung terhirup karena ada dihalangi oleh masker. Betul, karena kalau mulut sama hidung itu merupakan salah satu jalur yang paling contoh rentan saja, gitu ya. Pak. Kalau Bapak bersin, saya di depannya Bapak tidak menggunakan masker, kan udara langsung saya hirup. Betul. Tapi kalau ada ini, itu pun dianjurkan kan kemarin bahwa masker medis pertama baru kain di luar. Nah, kita juga tidak bisa menjamin semuanya. Kalau kita sudah pakai masker baru kita sentuh juga ini masker, kita lupa cuci tangan sama saja kan. Jadi nanti saya keluar dari sini saya sudah keluarkan masker saya baru saya naik di mobil. Jadi contoh seperti itu. Luar biasa ya, memang kehidupan seperti ini lebih keras dan agak sulit juga apabila kita memang betul-betul untuk menerapkan protokol kesehatan karena ini memang sangat penting sekali ya Bu ya. Ini untuk kebersihan tubuh kita dan ketika kita sehat maka kita bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita dan juga kita bisa lebih bahagia lagi untuk menjalani kehidupan kita. Nah Bu, yang terakhir sebelum saya menutup acara SMS atau program SMS kali ini, mungkin apa statement terakhir yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat dalam rangka untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian juga menjaga kebersihan tubuh kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya virus ataupun kuman. Baik, saya mengharapkan kepada kita semua sayangi diri kita, sayangi keluarga kita dengan memprotap, dengan perlindungan, perhatikan personal hygiene ini. Lihat kebersihan individu ini. Ketika kita sudah, berarti anak kita, saudara kita, suami kita, istri kita harus dijaga. Ketika dia keluar, mengingatkan lagi, saling mengingatkan. Kata kunci adalah saling mengingatkan. Karena satu keluarga, satu kota Palu, satu sultan bersatu menghilangkan pandemi virus COVID-19 ini tidak ada lagi di bumi Tadulako ini. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya, itu harapan kita semua ya Bu ya. Dan semoga memang apa yang sudah kita dengarkan, instruksi dari pemerintah ataupun juga pesan-pesan yang banyak sekarang kita nonton di media sosial ataupun di TV-TV, ya ini mungkin saja bisa sangat membantu untuk Anda setidaknya dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan diri kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19 ataupun virus dan kuman yang akan menyebabkan penyakit-penyakit besar yang membuat kita sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk terus saksikan program Solusi Menuju Sehat atau SMS setiap hari Senin dengan banyak informasi-informasi mengenai kesehatan yang bisa Anda saksikan dan ditemani bersama narasumber di bidangnya. Dan tentunya kita pamit undur diri ya Bu sampai di sini dan semoga untuk Anda semuanya pemirsa TVRI Sulawesi Tengah tetap sehat tentunya dengan terus menjaga kesehatan kita dengan menjaga protokol kesehatan 5M. Saya Iskandar Zulkarnain. Salam sehat. Ya, dan salam sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam sehat.